Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bimba dimanapun berada? Tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Nurul Baidila. Di video kali ini saya akan menjawab hasil observasi pada hari pertama kelas kedua. Saya dimentori oleh Ibu Nurma dan ada dua murid. Yang pertama atas nama Taufik dan juga Quinsa. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan, yaitu pada A, pengamatan terhadap motivator. Soal pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Pada awalnya, motivator menyapa murid dengan memanggil nama anak tersebut. Contohnya, halo kakak Taufik, halo kakak Quinsa, lalu menanyakan kegiatan anak tersebut berupa berdialog umum. Contohnya kayak, halo kakak Taufik, kakak Quinsa sudah makan belum? Sudah mandi belum? Sehingga anak akan lebih bersemangat karena adanya dialog umum sebelum memulai kegiatan inti. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Yaitu dengan mengajak anak untuk tepuk semangat, bernyanyi dan berdoa lagu sebelum belajar, lagu Cinta Ananda, dan juga lagu La Bimba. Setelah itu, anak pun akan merasa senang karena sudah diajak untuk bernyanyi bersama, diajak untuk berdialog bersama. Lalu soal ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Dengan mengajak anak untuk bermain bersama, bermain baca-bacaan, bermain tulis-tulisan, bermain hitung-hitungan, bahkan bermain dikte, dan juga mewarnai. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Caranya dengan meminta fokus anak terlebih dahulu. Contoh seperti, halo kakak Taufik. Apabila anak sudah fokus terhadap mentor, maka mentor akan mengajak berdialog. Kakak Taufik sudah makan belum? Makannya pakai IAM. Lalu setelah anak sudah fokus, anak sudah bersemangat dan sudah antusias, maka anak akan mau diajak berdialog. Lalu, pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Dengan cara memberikan tepuk semangat, lalu memberikan salam jempol, salam Bimba, seperti itu. Lalu, pertanyaan keenam, bagaimana, seberapa banyak, dan pada saat kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Seberapa banyak? Setiap 5 menit sekali. Setelah anak mampu untuk membaca, misalkan, coba kakak ayo baca, main baca-bacaan yuk. Setelah anak bisa membaca satu paragraf atau bahkan satu kertas tersebut, maka motivator akan memberikan reward berupa salam jempol atau memberikan tepuk tangan kepada anak, sehingga anak menjadi lebih bersemangat lagi karena adanya reward yang diberikan oleh motivator. Lalu pertanyaan ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Ekspresi dan sikapnya sangat bagus, sangat ekspresif, sehingga anak lebih bersemangat karena melihat motivatornya yang lebih bersemangat dibandingkan anaknya. Jadi anak lebih terpacu lagi untuk lebih semangat, untuk lebih mau belajar lagi. Dan sikapnya, penampilannya juga sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Lalu pertanyaan ke-8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yang dilakukan motivator adalah dengan mengajak anak bermain baca-bacaan, mengajak anak bermain tulis-tulisan, mengajak anak bermain hitung-hitungan, bahkan mengajak anak untuk bernyanyi bersama, sehingga anak tidak terasa apabila ia sedang belajar, karena belajarnya sambil berbarengan dengan bermain. Lalu pertanyaan 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Iya, motivator mengarahkan dan juga membimbing apabila, jadi kasusnya ada dua anak, Taufik dan Quinsa. Apabila Taufik sudah bisa dalam hitung-hitungan dan Quinsa mengalami kesulitan, maka motivator akan membimbing terlebih dahulu kakak Quinsanya. Setelah kakak Quinsa dibimbing dan bisa, maka dilanjutkan lagi dengan membimbing abang Topik ini. Jadi secara bergantian, semua diarahkan dan dibimbing, namun secara bergantian bersama-sama, seperti itu. Sehingga pada saat bermain baca-bacaan, anak sudah bisa diajak bermain baca-bacaan bersama-sama secara berbarengan.
Lalu yang B, pengamatan terhadap murid. Soal pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Ekspresinya anak yaitu sangat bersemangat, sangat antusias. Mereka ikut bernyanyi bersama, mereka ikut mengekspresikan diri mereka bersama-sama, mereka ikut melakukan gerakan tangan. Seperti pada lagu pembuka ada jari jempol, mereka ikut, mereka sangat bersemangat dan antusias. Lalu yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria dan tidak bersemangat selama kegiatan mimba? Jawabannya tidak ada, karena apabila anak merasa kurang bersemangat, maka mentor akan mengajak anak untuk bermain, entah bermain baca-bacaan atau yang lainnya, sehingga anak akan tumbuh semangat belajar dalam dirinya. Lalu yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Ekspresi dan sikap anak semua sangat menikmati prosesnya, mereka sangat bersemangat, mereka sangat antusias, sampai mereka sedang main tulis-tulisan saja pun diajak bermain dikte-diktean atau bermain tebak-tebakan, mereka masih fokus, karena mereka sangat bersemangat untuk bermain pada kegiatan inti ini. Lalu pertanyaan keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Semua murid sangat senang dan juga mau apabila diajak, kakak main baca-bacaan yuk. Mereka mau. Mungkin pada awalnya, Bu mau main tulis-tulisan, tetapi motivator meminta anak atau mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan terlebih dahulu tanpa memaksakan kehendak anak. Contohnya seperti, kita main baca-bacaan yuk, Bu aku mau main tulis-tulisan. Iya kakak, kita main tulis-tulisan, tapi kita main baca-bacaan dulu yuk sama kakak Taufik tuh. Kakak Taufik udah siap loh, kita main baca-bacaan yuk bareng-bareng yuk. Jadi anak akan mau untuk bermain baca-bacaan, karena anak merasa ia tidak dipaksa, ia diajak untuk diayomi, untuk dibimbing seperti itu. Lalu pertanyaan yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya tidak ada, karena kedua muridnya yaitu kakak Taufik dan juga Quinsa bisa mengikuti proses yang ada, mulai dari baca-bacaan, terus tulisan hingga hitung-hitungan, semua sudah bisa mengikuti proses yang ada dalam kegiatan tersebut. Lalu pertanyaan keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Saya mengamati dua murid, yang pertama ada Taufik dan juga yang kedua ada Quinsa. Untuk Taufik, anaknya sangat aktif, bersemangat, pada saat diajak berdialog pun cepat untuk menangkap, langsung bisa menjawab, diajak bermain tebak-tebakan dan dikte pun sangat cepat untuk menjawabnya dan tidak kehilangan fokus. Apabila ia sedang bermain tulis-tulisan dibarengin oleh tanya jawab berdialog itu, anak bisa menangkap secara cepat seperti itu. Dan antusiasnya sangat besar dalam belajar pada kegiatan saat ini. Lalu murid yang kedua yaitu ada Quinsa. Quinsa anaknya aktif, bersemangat juga seperti Taufik. Lalu terkadang anak tersebut suka kehilangan fokus apabila sedang belajar, suka tiba-tiba kehilangan fokus, lalu dikembalikan lagi fokusnya oleh motivator. Akhirnya ketika fokusnya udah kembali, anak lebih jauh bersemangat lagi. Tapi kadang suka ada sewaktu-waktu anak kehilangan fokus, tetapi apabila sudah dikembalikan lagi fokusnya oleh motivator, anak akan kembali bersemangat lagi. Lalu yang C, pengamatan terhadap suasana kelas. Soal pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelasnya sangat nyaman dan menyenangkan, karena motivator membuat suasana yang anak-anak merasa bahagia. Sehingga saya sebagai motivator magang pun merasa sangat nyaman dan juga merasakan suasana kelas yang menyenangkan, karena suasananya sangat aktif, adanya berdialog, adanya nyanyi bersama, dan adanya interaksi antara motivator dan juga anak yang
saling bertimbal balik gitu. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Jawabannya tidak ada pemaksaan sama sekali, karena semua pure keinginan anak untuk belajar. Hanya mentor yang membimbing dan mengarahkan. Ayo kakak, kita nyanyi bareng-bareng yuk, kita main baca-bacaan, kita main hitung-hitungan. Maka anak tidak merasa dirinya dipaksa, karena kita mengarahkan anak, kita membimbing anak, tidak untuk memaksa anak. Lalu yang D, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang dilakukan motivator dan murid pada kegiatan pembuka adalah bernyanyi bersama, yaitu bernyanyi lagu sebelum belajar, berdoa bersama, menyanyikan lagu Cinta Ananda, mengekspresikan dan menirukan gerakan-gerakan dari Cinta Ananda, dari lagu sebelum belajar, lalu kemudian berdialog umum. Setelah itu pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yang dilakukan adalah bermain baca-bacaan, bermain tulis-tulisan, bermain hitung-hitungan, dikte, bermain tebak-tebakan, lalu juga ada mengisi modul baru. Contohnya kayak kakak Quinsa baru saja mendapat modul baru, jadi memperlihatkan modul baru namun tidak langsung dibuka, langsung tidak dipelajari. Seperti itu, hanya saja melihat bahwa kakak Quinsa ini mendapatkan modul baru. Namun anak-anak semua sangat menikmati prosesnya, mulai dari baca-bacaan, tulis-tulisan, hitung-hitungan, bahkan tebak-tebakan. Lalu pertanyaan ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan ini. Yaitu kegiatan utamanya bermain baca-bacaan. Semua dipraktekkan, namun lebih banyak atau lebih sering itu kegiatan bermain baca-baca, sehingga anak lebih terlatih lagi, anak lebih mampu lagi. Lalu pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yaitu bernyanyi lagu sebelum pulang sekolah dan juga membaca doa. Setelah itu berdialog pamitan sebelum esok akan belajar kembali, bertemu kelas kembali. Lalu untuk pertanyaan kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba Interview yang diterapkan oleh motivator? Yaitu 40 menit, mulai dari jam 11 siang sampai jam 11.40 siang. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin hanya ini saya bisa berikan hasil observasi pada hari pertama kelas kedua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Bye-bye.